Ada apa aja sih nih Kak Okti, penasaran, ini namanya apa tadi? Automatic car wash. Automatic car wash. Oh, jadi Pencuci mobil otomatis. pencuci mobil otomatis Tribuners. Jadi ini bikinnya tadi 2 minggu ya? Iya, mobilnya. Oh gitu. Ini ada air fungsinya buat Buat mencuci mobilnya. Iya, mencuci basahin mobil. mobilnya. Oh gitu. Nanti dia mencuci otomatis gitu. Iya, jadinya Oh. ada sensor di sini. Nah, sensornya ditutup dulu. Oh gitu. Halo Tribuners, bertemu lagi dengan saya Oktia Rani Berta di Berbincang dengan Tamu. Di studio kita kali ini sudah hadir nggak cuma 2, tapi rame-rame nih Tribuners. Ini 2 siswa ini membanggakan Indonesia. Jadi anak-anak ini berhasil meraih prestasi pada kompetisi Innovator Robotic Challenge 2024 di negeri jiran Malaysia. Ada Muhammad Rasya Alhanan dan Idlan Fatarian Hasan. Halo. Ini biar lebih kenal, biar lebih santai, kita ngobrolnya santai aja. Ini kita kenalan dulu. Sosoknya dulu kali ya. Iya, silakan. Ini yang mana nih, yang namanya sebelah sini dulu, namanya siapa? Namanya Muhammad Rasya Alanan, saya kelas 3. Kelas 3, dipanggilnya Rasya. Rasya. Satu lagi? Saya namanya Idlan Fatarian Hasan. Dipanggilnya Ivan Devan atau Idlan ya? Kelas berapa? 1. Kelas 1. Nah Tribuners, ini kali ini kita nggak menghadirkan 2 sosok tapi juga banyak banget nih, karena di sebelah situ dulu, sebelah kanan saya ada bu gurunya ya? Iya betul, saya guru pembina robotiknya di SD Islam Al Azhar 27 Cibinong dengan Bu Dewi Asih Winarsih ya. Oke, Bu Dewi ya? Iya. Oke, ini ada 2 sosok lagi nih yang ganteng-ganteng kali ini. Siapa Mas? Perkenalkan, saya Irgi Ahmad Fahrezi, salah satu coach di buat mereka di SD Al Azhar 27 Cibinong. Dan saya juga Alvito sebagai coach mereka berdua di sekolah SD Al Azhar 27 Cibinong. Oke, nah kita mau, sebelum lebih jauh, aku mau tahu nih perasaan kalian sudah menang kemarin, sudah ada medali emas di lomba kemarin. Gimana nih sih perasaannya teman-teman? Seneng nggak? Senang. Seneng? Boleh dong diceritain gimana sih mereka pas teman-teman ada di Malaysia kemarin? Alhamdulillah Hah? senang karena sebelumnya meraih medali di tingkat nasional. Sekarang alhamdulillah bisa Juga internasional ya, Dek. Internasional. Tepuk tangan di dulu. tingkat Keren. internasional. Wih. Oh gitu. Ya, hebat ya. Jadi Hidlan sebelum di internasional, di nasional dulu. Oh, kalau misalkan Rasya juga sama, satu tim. Iya. Oh gitu. Cuman di beda kategori, Kak. Beda kategori. Oh, oke. Di Malaysia kemarin ada perlombaannya, ada apa aja sih Rasya, Idlan? Ada racing car, itu kan jadinya kan lomba balapan mobil kan, nanti ada cepet-cepetan. Nah habis itu juga di zone-nya kan kayak ada terowongan, nanti harus lewatin itu. Nah pas di situ kan aku kan hampir kalah ya, Oh ya? Oh ya? Oh, bisa? soalnya kan musuhnya udah mau masuk terowongan 1, tapi kan ketabrak. Habis itu mau masuk lagi, rodanya kan nyangkut. Habis itu kan pas dia mau masuk lagi, kan aku masuk kan jadi nggak bisa masuk dua-duanya. Habis itu kan kayak berhenti dulu. Habis itu kan di sininya dulu, di terowongannya. Kalau kan bunyi periwit ya, nah habis itu kan aku kan masuk duluan. Nah habis itu kan jadinya aku juara 1 gitu. Tadi ada racing car ya? Terus ada apa lagi sih lomba-lombanya di Ada. Malaysia? Kak Okti pengen tahu. Ada kreatif robot, jadi robotnya keren-kerenan. Ada yang sawah pintar, ada juga yang mendeteksi kapal. Oh gitu. Ya, ada juga ada juga kayak hujan, nanti kan hujannya kan jatuh. Nah kan hujan kan airnya kotor, nanti kan dicuci, habis kan
ditutup sensornya, nanti kan Saring. keluar airnya. Nah, airnya juga bisa diminum karena Oh, sudah iya. bersih. Kayak filter gitu ya. Filterisasi. Iya. Nah, tadi dari segi banyaknya lomba ini kan teman-teman ini nih hasilnya. Boleh dong cerita ke Tribuners apa sih ini? Kak Okti penasaran. Boleh mau sambil jalan-jalan, boleh mau sambil nunjuk-nunjuk juga boleh. Ayo. Ayo. Kan ini nama robotnya Automatic car wash. Oke. Wash terus? Automatic car wash itu pencuci mobil otomatis. Oh ya. Terus? Jadinya itu cara mainnya itu gini. Cara kerjanya. Iya, cara kerjanya. Kami membuat automatic car wash. Yang ini. Robot ini Satunya. Ini kan. Satu. bisa membersihkan kotoran pada luar mobil Coba. tanpa disentuh langsung. Oh gitu. Jadi tanpa disentuh dia bisa mencuci sendiri. Iya. Wah, keren banget. Nah, ada lampunya juga nih ceritanya ya. Ada lampu lalu lintasnya. Oh iya, airnya keluar. Jadi otomatis banget ya dia ya. Nanti kita tunjukin gimana detailnya sama Tribuners. Pasti Tribuners juga penasaran nih. Cara kerjanya ya. Cara kerjanya seperti apa? Nah, Oh tuh, iya. tadi muter. Iya. Wah, berapa lama sih teman-teman bikin ini? Bisa. 2 bulan. 2 bulan. 2 minggu. 2 minggu ya. ya. 2 minggu. Iya. Iya gitu. 2 minggu. Sampai hari Minggu juga kita berlatih juga ya. Tidak ada hari libur ya? Hari libur, jadi Betul. kita tetap berlatih sama anak-anak di hari Minggu. Oh gitu, boleh dong ceritain ini cara berlatihnya seperti apa, terus mulai dari mana sih, itu boleh dong diceritain, ada yang cerita? Coach, Mungkin atau? dari awal-awal itu kita buat idenya dulu ya. Kan nyari ide mau bikin apa nih buat di TRC nanti. Nah, akhirnya ketemu udah gitu juga selain ide nyari buat gimana caranya biar si robotnya aman dari Indonesia sampai ke Malaysia. Terus akhir ketemunya ini Itu automatic sesuai car dengan wash. ini juga ya, perkembangan Iya. tumbuh kembang anak-anak. Kan kebetulan nih kelas 1 SD dan 3 SD gitu kan. Biar mudah mereka mempelajari materinya dan mempraktekannya nantinya di sana juga gitu. Jadi kita cari konsep-konsep yang seperti itu ya Kak ya, untuk memudahkan mereka. Terus ya silakan gimana lagi Teh Kak kalau ini. Terus akhirnya setelah nemu idenya, lalu kita mulai ngerakitnya dari merancang pertama dibuat dulu konsep dari automatic car wash-nya, terus bareng anak-anak juga, anak-anak ngerakit selesai, nah baru lanjut dipasang dari kayak mainboardnya, motor DC, sensor, elektroniknya Kak. Iya, benderanya. Benderanya juga. Indonesia. Iya, ada tandanya Dari dari Indonesia ya. ya, Cak. Nah kan kalau dari Indonesia kan pasti nggak kayak gini bawanya ke Malaysia ya. Itu berarti kalian harus ngerakit lagi bareng-bareng atau gimana? Di Iya. hotel kalau nggak salah. di hotel. gitu. Iya. Jadi di sini di packing kalau nggak salah satu koper itu full isinya buat robotnya. Iya. Iya, Oh, jadi iya. dilepas-lepasin dulu semuanya, Betul. baru setelah di hotel baru dirakit lagi gitu, benda seperti ini, gitu biar Ini tuh mirip sama Lego. Nah perbedaan Lego sama ini namanya apa? MRT. MRT. Iya. Oh, bedanya apa sih? Kalau buat perbedaannya itu di yang pertama ya bagian di bricknya. Betul. Di MRT Jenisnya nah, beda. Bulatnya. di MRT itu lebih ukurannya lebih besar. Habis itu juga di MRT bisa connect ke kayak sensor ini, Itu gulung-gulung. terus elektroniknya, Sama terus bisa gulung-gulung. juga di sebelah sini kan ada mainboardnya, otak dari si car wash-nya, Iya. itu buat ngekonekin ke kayak sensor, Sensor, motor motor. DC dan lain-lainnya Kak. dan itu pakai baterai, Iya. energi yang dikeluarkannya Energi itu, dari itu baterai. biar menyalurkan ke semuanya. Oke, kalau gitu. Nah, teman-teman, kalian mulai tertarik sama bikin kayak gini nih dari umur berapa sih? Sekarang umurnya berapa sih? Kak Okti juga belum nanya loh. Kalau aku umurnya 8. 8. Kalau Gila. Dan umurnya 6. 6. Terus mulai tertarik sama pembuatan robotik ini dari kelas berapa atau dari umur berapa? Kalau aku dari umur 5 tahun, kelas TKB. TKB. Jadi sejak TK ya. Terus kalau Idla Dari umur 4. dari umur 4. Oh, oke. Ini belajarnya ada ekskulnya atau seperti apa sih, Iya, Bu? ada ekskulnya kebetulan. Oke. Jadi SD Islam Al-Azhar itu sebenarnya ekskul robotiknya sudah lama ya, sudah lama terus kita
kita cut, kemudian setelah COVID baru kita lanjut lagi robotiknya gitu. Dan ini memang untuk yang go internasional tuh baru memang sekarang ya. Sekarang ini setelah COVID selesai, kita awalnya nasional dulu. Setelah nasional baru kita lanjut ke go internasional di Malaysia. Dan harapan kita selanjutnya bisa ke negara-negara lain ya anak-anak ya. Siap ya anak-anak? Siap. Anak-anak juga mau ada yang kemana ya Rasya? Rasya mau kemana rencananya setelah dari Malaysia? Kita berangkat ke Cina Ke sama Cina. Cina sama Singapura. Wih. harapan mereka besar sekali ya. Semoga kedepannya bisa terlaksana ya Kak Idi ya. Amin. Dengan hebat. Nah, Rasya kalau tidak salah tadi di belakang sempat ngobrol kalau Rasya ini sudah lomba nasional. Sudah kemana aja sih Rasya? Saya pernah ke Yogyakarta, pernah di Serpong juga pernah, Iya. sama di Coba di Tangsel ya. Sama di Uhamkah ya. ya Oh gitu. Itu beda-beda berarti ya. Beda-beda. Alhamdulillah tiga-tiganya juara ya Sasha. Wah, Alhamdulillah. ini dipandu sama coachnya ya? Iya, kita bersama-sama bersinergi. Saya cuma ngebantu doang. Iya, Yang dari main sekolah saja. sama coachnya, sama orang tua juga kita sama-sama gitu Oke, kan. ini kan pasti tidak mudah nih, apalagi masih pada kecil-kecil semua. Nah, cara untuk mengatasi kalau anak-anak ini lagi aktif-aktifnya atau lagi nggak fokus ini gimana sih Coach atau Bu? Biasanya sih kita nyanyi-nyanyi dulu ya, nyanyi-nyanyi dulu. Kemudian setelah itu kan karena kita SD Islam Al-Azhar kan ya Bu ya. Jadi awal kebetulan mereka coachnya belum datang, kita tadarusan dulu. Memang seperti itu, kita tadarusan itu biasanya kalau di Al-Azhar itu untuk menertibkan anak-anak kan kita pakai basmalah. Nah itu sambil menunggu kita bertadarus dulu gitu. Berselang-seling setelah tadarus coachnya datang, nanti kita nyanyi dulu gitu. Jadi biar otak kanan kiri kanannya seimbang. Mungkin seperti itu ya Kak ya. Itu sebelum coachnya datang ya. Nah, Nah, kalau itu. kalau coachnya sudah datang nih, kan kalian yang mengatasi anak-anak ini secara langsung pas lagi bikin robotik ini. Gimana sih cara untuk menghandle anak-anak ini? Biasanya sih kalau kan banyak anak-anak yang suka kayak lagi di tengah jalan udah bosen nih. Nah biasanya kita bikin kayak nggak sesuai project tapi di upgrade lagi. Jadi ditambahin imajinasi dia Sekreatif mungkin iya sekreatif anak-anak, mungkin. iya. Jadi kreatifnya anak-anak juga ditambahin ke projectnya. Jadi misal kalau bikin project kayak mobil ini, nah kayak Kak aku bosen terus kayak anak-anak udah nggak mau lagi. Nah kita buat gimana sih caranya anak-anak biar tetap ngelanjutin sampai selesai. Nah itu pakai kayak kreatif, jadi bisa anak-anak boleh nambahin apa aja terus kayak memperbagus robotnya. Sama terkadang sebelum mulai pembelajaran juga sering tuh kita materi break speed tuh supaya menarik ketertarikan mereka sama pembelajaran robotik ini ya. Break speed itu juga apa ngadu cepat-cepatan untuk Lomba-lomba. Iya, Ayo, betul, siapa yang betul. duluan gitu. seru itu Soalnya kan tingkat SD biasanya dilombain salah satunya break speed speed tadi. Iya. cepet-cepetan. Jadi siapa yang menang ye gitu kan siapa jadinya. yang selesai duluan robotnya. Iya gitu. Nanti Pengalaman dapat aja. reward ya. Pengalaman aja. Yang bikin Rasya sama Idlan. Idlan itu apa sih? Idlan apa sih yang bikin Rasya sama Idlan ini terus semangat gitu buat robotnya ini? Pernah nggak sih ngerasa bosen gitu atau capek? Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Kadang-kadang Kadang-kadang. Terus biar semangat lagi ngapain sih? Iya. Biar semangat lagi. kayak apa namanya bikin Blank. bikin itunya bikin robotnya jadinya kayak pakai remote biar bisa jalan Oh, gitu. seneng ya Iya, kalau ketika bergerak ya. Iya, Kita bergerak Boring ya, seneng Sih? gitu. Oh, berarti emang seneng ya, emang hobi ya? Iya. Oh, oke. Nah, kakak ada kesulitan gak sih pas lagi
menghandle anak-anak ini atau pas lagi merakit ini ada kesulitan nggak? Pernah menemukan kesulitan nggak sih? Yang di proyek ini. Proyek ini. Kalau ini kesulitannya yang pertama di pompa. Betul. Soalnya Soalnya kan pompanya bakalan kena air terus ya Kak. Nah jadi gimana caranya kita ngatasin si pompa ini nggak error. Iya. Pas nanti kalau kan udah diterbangin ke sana, terus kalau pompanya tiba-tiba error, nah itu yang masalah. Iya itu. Jadi Betul, ya. paling kesulitannya di bagian Baik pompa pompa aja, sama di sama bagian yang muter apa namanya? Pencuciannya. Pencucian karwasnya. Ngelap. Iya itu. Mm-mm. Terus keunggulan dari robotik yang ini dibandingkan yang teman-teman lainnya itu apa sih? Mungkin dari kalau keunggulannya itu kita pakai 2 sensor Dua sensor. Iya. untuk ngegerakin si motor DC sama pompa air. Kalau rata-rata yang lain cuman pakai satu sensor, sensor. kalau enggak pakai tombol. Iya. Nah, terus karena sistem penilaian keindahan juga Iya, dipenilaikan juga. Jadi nilainya ya. Iya, kita juga nggak hias rada tema Indonesia. Di sini kebetulan ada warteg juga. Oh iya, di sini Tribuners kalau misalkan kelihatannya di sini tuh ada warung pecel lele. Iya, orang kecil lele. Karosnya dari Indonesia. Kelihatan banget Indonesianya ini proyeknya. Iya. Oke. Nah teman-teman, apa sih yang dinilai di perlombaan itu? Yang pertama sih tentunya ide ya. Ide, Jadi gagasannya, iya. ide sama gagasan anak-anak disalurkan ke sini. Lalu dari segi keindahan dan Voting. segi Vote-nya. votingnya. juga, iya, Jadi ada voting juga. di Presentasi. kayak pesertanya dikasih kayak website gitu sendiri, kayak barcode. Terus nanti kayak peserta-peserta dari luar sama pengunjung observernya itu nge-scan. Jadi siapa nih yang paling terbaik menurut mereka. Siapa yang mendukung gitu, Iya, mendukung siapa kreatif ini mendukung project bagus atau ini, gitu. tidak. Coba dong Rasya yang cerita, kayaknya Rasya pengen cerita nih tadi. Iya nih, Sya. Apa sih penilaiannya, ada apa aja sih Rasya di sana? Ada dari vote dari negara lain, abis itu dari kerennya sama dari jurinya. Jurinya voting ini juara 1 atau juara 2 atau juara 3 Gitu. Terus pesertanya Sangat dari terbanyak. mana saja? Dari mana saya? Banyak ya, Sya? dari Indonesia sama Malaysia. Indonesia Dua sama aja, Malaysia. dua negara aja. Oke. Ada negara lain kok? Apakah memang Indonesia Ada, sama ya? Malaysia saja? Ada. Kalau di event lain kebetulan ada kayak yang sebelumnya yang Rasya menang tuh Oke. di Green Serpong tuh ada dari Thailand, Malaysia, Vietnam, nah sama Indonesia. Ada di Masih sana. ngelingkup ASEAN. Ada Laos. Ada Indonesia Ada sama Laos sih, Asia juga. Laos juga. Selain Malaysia juga ada Sya. Yang Korea, Cina, cuma semuanya ada kan se-ASEAN kita. Gitu. Untuk usianya sama semua kah? Usia se-Rasya dan Idlan juga kah? Atau seniornya? Kategori beda. Kategori beda-beda, cerita dong, apa enggak? Jadi kalau kan nggak mungkin ya kayak kelas 1 SD Iya. bakalan ketemu kelas 6 aja Betul. udah Enggak, susah. nggak adil, iya. Jadi dibagi per kategori. Yang pertama ada kelas 1 sampai kelas 3, terus kelas 4 sampai kelas 6, SMP dan SMA sederajat. Jadi kan jadi si Rasya sama Devan masuknya ke kategori junior. Nah, jadi bakalan diadu sama yang setaranya. Jadi Selevelnya gitu. nggak mungkin bakalan ketemu yang SMA. Soalnya nggak adil lah. Oke, ya pasti. Nah ini kan masih kecil-kecil banget dan sudah mengharumkan nama bangsa gitu ya. Terus menurut kalian apakah anak-anak ini tuh memang harus banyak lagi diperbanyak yang anak-anak berprestasi ini gitu, karena sejak kecil sudah mengharumkan nama bangsa tadi. Ya, kalau memperbanyak ya harus sebenarnya. Iya. Soalnya kan gimana caranya anak-anak kayak medianya sama ngedorong motivasinya lagi biar lebih tinggi lagi levelnya. Kalau nggak pakai kompetisi, kalau misal kayak ngelangkup nasional kayak aku udah menang sampai sini nih, udah males aku udah juara 1 Indonesia, udah nggak mau lagi. Nah jadi adanya tingkat internasional ditingkatin lagi. Iya, supaya nggak hilang minat mereka berduanya juga. Iya itu. Nah kalau misalkan pihak sekolahnya sendiri untuk mendukung ini
terrealisasikan gimana sih Bu caranya? Ya kita kan nanti insya Allah akan membeli robot lebih banyak lagi ya. Jadi itu nomor 1 sebenarnya. Terus kemudian kita kan selain anak-anak berdua juga kita banyak juga peserta ekskul robotik yang lainnya. Kita harapkan selain Ananda, Idlan dan Rasya, yang lain juga bisa untuk go internasional. Karena untuk nasional kita sudah mengikuti gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ke Korea gitu kan, mendukung anak-anak. Kebetulan kan ini juga kerjasama antara sekolah, coach sama orang tua. Tanpa orang tua kita nggak bisa ya, jadi kita saling bersinergi. Jadi di sekolahnya dilatih, di rumahnya juga dilatih gitu kan. Terus mereka juga sama untuk apa sih, untuk robotnya juga kadang-kadang mereka sendiri juga punya, beli gitu kan, untuk berlatih di rumahnya masing-masing gitu. Ya untuk kedepannya sekolah insya Allah Bu, untuk mengembangkan robot lebih baik lagi gitu kan. Belum kita udah pasang poster juga ya, support spanduk. Jadi yang menang itu diberikan apa, selamat gitu kan, udah dipajang sekolah gitu kan, pakai spare banner ya, sebagai ucapan apa, tanda terima kasih kami lah atas prestasi yang telah mereka raih gitu. Oke, kalau itu dari sisi sekolah nih kedepannya sudah tadi. Nah kalau misalkan segi teman-teman sendiri nih, nanti kedepannya akan seperti apa sih langkahnya? Coba. Pengennya apa sih, cita-citanya dari robotik ini, pengen jadi apa sih atau Kalau gimana aku sih dari nanti? TKB itu pengen banget cita-citanya itu jadi pengusaha robot. Oh Semoga ya pengusaha robot. Jadi Bu Dewi dapat sumbangan robot teman. Sekolah gak usah beli ya, karena sudah ada yang berprestasi ya. Amin. Udah kamu dapat diskonan deh. Kalau Idlan cita-citanya jadi apa? Itu menjadi apa sayang? Senior. Jadi insinyur. Subhanallah ya, mudah-mudahan terkabul. Amin. Insinyur robot ya. Setelah lomba kemarin, lomba kedepannya sudah ada informasi belum, atau memang belum ada informasi terkait lomba? Sudah ada informasi ya, kayak nanti kita sedang merancang juga gitu kan. Sekolah nanti akan apa sih ya, kita discuss untuk kelanjutan lomba ke Singapura ya, kayak ke Singapura nanti beberapa orang tua siapa yang berminat, mudah-mudahan sih banyak yang berminat gitu kan, sehingga kita bisa memberangkatkan kontingen selanjutnya. Kalau bisa semuanya ya. Harapan kami jadi go internasional kan. Anak-anak kemarin ditanya siapa yang mau go internasional, saya gitu. Kebetulan kemarin juga kan ada yang anak selain lomba robotik, mereka ada ikut lomba yang lain juga. Jadi ada yang bentrok juga jadwalnya gitu. Yang mudah-mudahan yang bentrok itu jadi, kalau berikan keleluasaan waktunya ya, jadi biar nggak bentrok jadi ikut ke Singapura gitu. Itu harapan kami ya. Semoga terkabul aja gitu. Kemarin tuh kalau nggak salah kan ke Malaysia itu memboyong emas dan silver ya? Betul. Berarti ini emasnya ya? Iya betul. Oh, boleh tunjukin kali ya? Ayo silakan. Boleh dipegang kali ya? Boleh diceritain. Ayo, depan. Soalnya teman-teman nih belum banyak nih cerita ke Tribunersnya, ceritain dong dapet ini seperti apa sih Sama ya, perasaannya? Alhamdulillah. Gimana nak? Gimana ya, Devan? Rasanya sebelum ini sudah dapat medali kah atau ini yang pertama? Sudah dapat. Yang nasional sudah ya sayang ya. Udah juga pernah aku dapat medali emas di lomba robotik juga. Oh wow. Udah banyak Rasya, alhamdulillah yang di nasional itu ya. Yang di kinder mission ya sayang ya. Idlan ini lomba pertama atau sudah pernah ikut lomba sebelumnya? Sudah ya. ikut lomba 3 kali. Sudah 3 kali. Wah, terus sekarang internasional kalian. Iya. Wah, luar biasa. Oke, nah kita satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Ya masih boleh diberikan pesannya nih kepada orang tua agar mendukung passionnya anak atau biar generasi muda ini bisa membanggakan Indonesia. Mungkin dari Bu Dewi. Harapan saya anak-anak Indonesia ya semuanya, baik yang di kota maupun di pedesaan gitu ya, untuk ekskul robotik itu lebih membumi gitu kan, lebih membuming lagi. Entah itu bagaimana caranya, mungkin pemerintah juga bisa ikut andil dalam hal ini, karena kan tidak bisa dipungkiri ya, terlepas dari era zaman yang terus berkembang, ilmu teknologi itu semakin canggih, itu anak-anak bangsa juga diharapkan
sudut pandangnya itu harus lebih maju lagi, karena kita akan bersaing dengan negara-negara yang lain yang sudah go internasional juga gitu. Semoga Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara yang sudah maju. Mungkin seperti itu dari saya. Buat coach nih yang masih muda yang keren banget. Mungkin kalau dari saya itu lebih ngedukung kayak anak-anaknya. Jadi anak-anak tuh sukanya nggak cuma di pelajaran doang, kayak di bagian luar kayak robotik contohnya. Itu anak-anak lebih disupport lagi. Jadi selain mendukung kreativitas anak, juga mengembangkan anaknya juga. Terus adanya kompetisi-kompetisi ini juga salah satu motivasi lah buat mereka lebih tinggi lagi. Udah gitu juga kan nerusin dari yang budaya tadi, Indonesia juga masih hitungannya sedikit tertinggal ya dari robotiknya, di teknologinya. Jadi adanya robotik itu mulai memperkenalkan sejak dini. Jadi anak-anak udah mulai diperkenalkan elektronik, robotika, terus akhirnya berkembang lagi. Iya, sudah terbiasa. Dan itu robot itu menyenangkan. Itu Jadi menyenangkan. bukan serta-merta kita harus wah bagaimana itu, bukan. Jadi kita harus mencintai robot ini dengan cara game, bermain. Jadi anak-anak itu belajar, bukan belajar, tapi kita memberikan doktrin ya. Jadi ini permainan permainan ini bukan engklek bukan gobak sodor, tapi ternyata ada ini juga gitu kan, yang lebih canggih lagi gitu kan. Jadi robot itu anggap aja permainan ya, kayak game yang menyenangkan gitu. Mas, terakhir? Ya, itu yang terakhir. Jangan sia-siakan umur yang masih muda. Pelajarilah banyak hal untuk kedepannya. Amin. Gitu. Amin. Oke, Itu masukannya. Iya. Oke, kita doakan semoga Rasya dan Idlan ini lebih banyak lagi prestasinya, membanggakan orang tua, membanggakan sekolah Indonesia juga. Amin. Dan semoga para orang tua juga bisa mendukung anaknya dan juga lebih banyak lagi generasi emas yang ada di Indonesia. Oke, sekian dari kita, sampai bertemu di bertemu selanjutnya. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.